Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang syirik, pathos, patologi muslim atau pathos tentang syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik yaitu sebuah konsep fundamental dalam akidah Islam yang menggambarkan bentuk penyimpangan tertinggi dari prinsip tauhid. Secara etimologis, kata syirik berasal dari bahasa Arab syarokah yusyriku syirkan, yang berarti menyekutukan atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu. Nah, hakikatnya itu syirik didefinisikan sebagai anggapan atau itikat menyekutukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang lain. Nah, seolah-olah ada sosok lain atau zat lain yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik dibagi menjadi dua macam jenis, yaitu syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik akbar itu syirik yang besar dan syirik asghar adalah syirik yang kecil. Nah, lalu sasaran syirik dalam kepribadian. Istilah pathos syirik di sini dipakai untuk menunjukkan dimensi batin atau emosional yang mengandung unsur-unsur syirik, yaitu ketika rasa, motivasi atau kecenderungan emosional seseorang mengarah pada praktik atau keyakinan yang mendapatkan selain Allah, yaitu sasarannya seperti yang pertama ada niat dan motivasi. Seperti seseorang itu rajin berdonasi, tetapi tujuan utamanya agar dilihat masyarakat atau mendapat penghargaan, bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada efek ketakutan dan harapan, yaitu seperti bergantung pada ritual atau perantara, dalam tanda kutip, agar berhasil dalam hidup, karena yakin perantara itu memiliki kekuatan otonom atau kekuatan tersebut ya. Lalu yang ketiga ada citra diri dan identitas sosial. Contohnya seperti memamerkan amalan di media sosial dengan niatan untuk memperoleh pengakuan atau basis pengikut di media sosial tersebut. Lalu yang keempat ada keyakinan kognitif, yaitu contohnya seperti individu atau kita menganggap makam tertentu sebagai sumber berkah, sehingga mengutamakan ziarah dengan harapan solusi hidup didapat dari makam, bukan dari Allah. Lalu yang kelima ada perilaku dan kebiasaan. Contohnya seperti melakukan ritual tertentu berkali-kali karena dipercaya mempengaruhi nasib, bukan karena mengikuti syariat. Nah, lalu gejala-gejalanya dari syirik ini apa? Sebelumnya, syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal keyakinan, ibadah, ataupun niat. Nah, syirik besar atau syirik akbar dapat mengeluarkan seseorang dari Islam atau murtad. Sedangkan syirik kecil atau syirik al-asghar bentuk syirik yang tidak sampai membatalkan keimanan, tetapi tetap berdosa dan bisa mengurangi keikhlasan amal. Di antaranya seperti riya atau pamer amal atau ibadah. Yang kedua ada sum'ah. Sum'ah ini dikatakan seperti ingin dikatakan baik oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada niat yang bercampur atau tidak murni ikhlas tentang apa yang dia kerjakan. Seperti ingin bersedekah, tapi dia tidak niatnya tidak berniat untuk ibadah, tapi niat untuk agar dikatakan baik oleh orang lain, seperti sum'ah tadi. Lalu yang keempat ada ketergantungan pada benda-benda, simbol, ritual atau seperti jimat yang kurang berdasarkan pada niat. Lalu yang terakhir ada pengaruh lingkungan atau sosial media terhadap ibadah.
Bahayanya, nah, bahaya syirik ini, dalam kajian keislaman, patos syirik ini mengacu pada gejala emosional dan psikologis yang mencerminkan penyimpangan dari kemurnian tauhid. Ketika unsur emosi seperti rasa takut, cinta, atau harapan lebih diarahkan kepada selain Allah, maka hal itu menjadi bentuk syirik yang dalam ranah kejiwaan ataupun individu. Seperti yang pertama itu kerusakan tauhid dalam diri, lalu kerapuhan psikologis dan ketergantungan emosional, lalu melemahkan keikhlasan dan motivasi ibadah, menumbuhkan egoisme spiritual, dan menurunkan ketenangan dalam jiwa. Contoh kasusnya itu seperti yang pertama menggunakan jimat atau azimat. Percaya bahwa jimat sebagai pelindung dari sakit atau bahaya. Nah, di sini bukan karena keyakinan hanya kepada Allah, tapi bergantung atau ketergantungan pada benda-benda selain Allah. Lalu yang kedua ada menyebut-nyebut amal di media sosial agar dipuji atau mendapatkan respons positif. Nah, bukan hanya sebagai inspirasi, ya, tetapi untuk terlihat soleh. Nah, ini masuk ke dalam patos sum'ah atau ingin dikatakan baik oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada berdoa di makam wali atau tempat-tempat yang dianggap keramat dengan harapan bahwa wali tersebut atau makam keramat tersebut memiliki kekuatan mistis yang dapat mengabulkan doa. Bukan kepada Allah secara langsung, tapi ketergantungan pada perantara atau keyakinan mistis selain Allah. Nah, di sini ada analisis akar pohon ya. Ada empat. Ada 4 jenis ya. Yang pertama ada syirik khafi atau tersembunyi. Tersembunyi ini maksudnya itu syirik yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam hati seseorang. Nah, yaitu seperti ibarat murid atau santri yang menempatkan guru atau kiai pada posisi yang seharusnya hanya Allah yang memiliki kuasa. Nah, hatinya bergantung pada makhluk atau bergantung pada makhluk. Makhluk tersebut ya guru itu tadi secara spiritual. Menganggap guru tadi memiliki kuasa. Lalu yang kedua ada hulu atau kultus individu. Nah, ini diibaratkan menganggap guru atau kiai sebagai sumber keberkahan dan pertolongan tanpa batas. Maksudnya tanpa batas di sini adalah melebihi batas kewajaran dari yang seharusnya. Lalu yang ketiga ada gejala. Gejalanya yaitu mengikuti perintah guru atau kiai lebih ketat daripada perintah Allah. Lalu mempercayai guru memiliki kekuatan supranatural, mengagungkan guru secara berlebihan atau mengagungkan secara berlebihan dalam segi entah ucapan, tindakan atau sikap hati, dan mengabaikan prinsip tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, yang keempat ada dampak psikospiritual. Nah, seperti yang pertama ada fanatisme terhadap guru. Nah, hasilnya nanti gimana? Yaitu kehilangan kemandirian spiritual. Seseorang yang sudah fanatik berlebihan terhadap guru atau kiai atau pokoknya yang fanatik begitu, dia kan kehilangan rasa kemandirian, kehilangan kemandirian secara spiritualnya. Lalu ada ketergantungan batin. Ketergantungan batin di sini akan menimbulkan sulitnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ada potensi menyimpang ke syirik nyata. Nah, hal ini jika terus dibiarkan, bisa berkembang menjadi keyakinan bahwa guru, kiai, atau orang-orang yang dikultuskan, yang difanatisi tadi, itu bisa memberikan kekuatan tanpa izin Allah. Nah, patos-patos yang seperti ini berbahaya sekali. Yang awalnya hanya patos ashor, syirik ashor atau syirik yang bersifat berdosa, bisa menjadi syirik akbar yang berpotensi murtad atau keluar dari ajaran Islam. Nah, lalu treatment atau cara mengatasi syirik tersebut bagaimana? Ada tiga, di sini ada tiga ya. Yang pertama ada memperkuat pemahaman tauhid, yakni dengan memperdalam pemahaman tentang tauhid seperti berguru dengan guru yang jelas sanadnya, tidak guru gadungan, dan menghindari dari segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada menjaga ibadah dengan ikhlas. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang benar dan tulus, maka akan memperkuat hubungan dengan Allah dan menjauhkan dari godaan syirik. Ibadah dengan ikhlas di sini bisa ketika sholat, yaitu betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sedekah itu betul-betul karena niat niat karena untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik. Seperti menjauhi pergaulan yang tidak perlu ya. Lalu dapat di dapat diganti dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa berbicara dengan rasional, istilahnya apa ya, imbang, berbicara dengan rasional dan atas dasar ilmu agama, nah akan membantu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang senantiasa tidak gampang menjudge, tidak gampang untuk menilai seseorang bahwa orang ini berdosa, orang ini begini begini begitu. Nah, berkumpul dengan orang-orang yang rasional. Rasional adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah, tidak radikal dan tidak terlalu menggampangkan begitu. Ya, sepertinya begitu saja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Untuk saat ini pembahasan kita sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.